Halo Sobat Quran yang Marim yang terkasih, kembali lagi bersama dengan saya Pastor Yos Fernandes Wamatus dalam Renungan Harian Selasa 9 Agustus 2020. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kita tanda diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu? Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan lalu mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, para murid dalam Injil hari ini datang kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Yang terbesar dalam kerajaan surga. Ini mau menunjukkan hasrat kemanusiaan dalam diri para murid dan juga di dalam diri kita masing-masing. Hasrat dasar yang ada di dalam diri kita sebagai seorang manusia adalah selalu ingin menjadi lebih dari yang lainnya, menjadi lebih besar, menjadi lebih terkemuka, menjadi lebih terhormat, dan lain-lainnya lagi. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, menjadi yang terbesar dalam dunia ini ya pasti kalau punya jabatan, jabatannya tinggi, kedudukannya tinggi, punya kuasa yang besar, punya kekayaan yang melimpah. Hal-hal seperti itulah, atau kepemilikan akan jabatan, harta kekayaan, kekuasaan, itu yang akan menjadi patokan atau ukuran seberapa besar seseorang di dalam lingkungan masyarakat sosial di dunia ini. Tetapi kalau kita berbicara soal siapa yang terbesar dalam kerajaan surga, maka kedudukan, jabatan, otoritas atau kekuasaan, harta kekayaan, semuanya tidak berpengaruh dengan kedudukan atau dengan hal yang berkaitan siapa yang paling besar dan siapa yang paling kecil. Yesus katakan di dalam Injil pada hari ini, ketika para murid bertanya kepadanya, "Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga?" Yesus justru mengambil seorang anak kecil dan berkata kepada para murid, "Jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, maka kalian tidak layak untuk kerajaan surga." Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita semua para murid Kristus diajak untuk bertobat dan menjadi seperti seorang anak kecil. Menjadi seorang anak kecil berarti kita diajak untuk memiliki semangat bergantung kepada Dia yang berkuasa, Dia yang memiliki kekuasaan lebih daripada kita. Kalau kita melihat seorang anak kecil tidak mungkin dapat menghidupi dirinya sendiri. Anak kecil tidak mungkin bisa menafkahi dirinya sendiri. Dia bergantung kepada orang yang lebih berkuasa daripadanya, orang yang punya kuasa atasnya, orang yang lebih tua daripadanya. Dalam hal ini, tentu anak kecil bergantung kepada orang tuanya. Jadi tanpa orang tuanya, anak kecil ini tidak akan bisa apa-apa.
tidak akan bisa menghidupi dirinya, tidak akan bisa berkembang sebagaimana mestinya. Nah, begitu juga lah mestinya kita di hadapan Allah. Kita mestinya memiliki semangat ketergantungan kepada Allah. Kita merasa, kita berpikir, kita tahu betul bahwa kita tidak akan bisa apa-apa tanpa Allah. Kita tidak akan bisa berkembang tanpa Allah. Kita tidak akan bisa bertumbuh dengan semestinya tanpa Allah. Seperti anak kecil yang tidak bisa tumbuh, tidak bisa berkembang sebagaimana mestinya tanpa orang tuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hidup kita peroleh dari Allah. Dan kita bergantung pada Allah. Tanpa Allah kita tidak akan bisa apa-apa. Inilah pertobatan yang sejati. Kita diajak untuk bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Dan pertobatan yang sejati adalah ketika kita mengakui bahwa Allah itu berkuasa atas kita. Allah memiliki kuasa penuh atas kita dan kita bergantung hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain-lainnya. Tidak menganggap hal-hal duniawi menjadi Allah kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam keseharian hidup kita, kerap kali kita merasa bahwa Allah itu begitu jauh dan kita menjadikan hal-hal yang dekat dengan kita sebagai Allah kita. Kita menjadikan handphone sebagai Allah kita. Kita menjadikan uang sebagai Allah kita. Kita menjadikan emas sebagai Allah kita. Kita menjadikan kekayaan material sebagai Allah kita, kekuasaan sebagai Allah kita, jabatan sebagai Allah kita, sehingga hal-hal material itu membuat kita tidak bisa dekat kepada Allah, membuat kita jauh daripada Allah, membuat pandangan kita kabur untuk melihat kehadiran Allah di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diajak untuk bertobat dan menjadi seperti seorang anak kecil. Kita diajak bertobat karena Allah senantiasa ingin kita semua selamat. Tidak sedikit pun di dalam hati Allah yang ingin menghukum, ingin membinasakan setiap manusia, setiap orang yang berpaling daripadanya. Ketika seseorang itu berdosa, Allah senantiasa menunggu kapan orang berdosa itu, si pendosa itu berbalik dari kesalahannya dan datang kepada Allah. Bahkan Allah secara aktif mendekati manusia, mendatangi manusia, supaya manusia itu segera bertobat. Kehadiran Allah kepada para pendosa, kepada kita-kita ini yang kerap kali berbuat dosa, bisa melalui kehadiran orang-orang yang berkehendak baik, orang-orang yang tanpa kita sadari memberikan nasihat-nasihat baik, anjuran-anjuran baik untuk merubah diri kita, untuk memperbaiki diri kita menuju kepada hal-hal yang baik, menuju ke arah yang lebih baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga kita semua hari ini benar-benar terpanggil untuk belajar menjadi pribadi-pribadi yang sadar bahwa kita hanya bisa hidup, kita hanya bisa berkembang dan bertumbuh kalau kita bergantung pada Allah, kalau kita menyerahkan seluruh diri kita ke dalam kuasa penyelenggaraan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita berusaha untuk senantiasa hidup dalam semangat pertobatan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.